Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy di Pramesti dengan NIM 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mekanisme pasar. Di dalam buku Microeconomics karya Campbell, suatu institusi atau mekanisme yang mengumpulkan pembeli atau juga bisa disebut dengan orang yang melakukan permintaan, dengan penjual atau orang yang melakukan penawaran terhadap jasa, barang, maupun hal yang lain. Hal tersebut merupakan penafsiran dari kutipan market mechanism is an institution or mechanism that brings together buyers and sellers of particular goods, service, or resource. Dalam buku lain juga disebutkan bahwa mekanisme pasar itu adalah sistem yang cukup efisien di dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi, dalam keadaan tertentu ia menimbulkan beberapa akibat buruk sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Mekanisme pasar tidak lepas dari dua hal, yakni permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar terbentuk dari dua kegiatan tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa permintaan dan penawaran adalah mekanisme pasar itu sendiri. Dua kegiatan tersebut dapat menyebabkan terbentuknya harga di pasar. Harga tersebut dapat berubah apabila permintaan dan penawaran juga berubah. Kelebihan dan kelemahan mekanisme pasar. Kelebihan mekanisme pasar dapat memberi informasi yang lebih tepat. Pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha, perangsang untuk memperoleh keahlian modern, menggalakkan menggunakan barang dan faktor produksi secara efisien. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kelemahan: kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien. Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Pembentukan harga tidak akan lepas dari pengaruh penawaran dan permintaan. Untuk permintaan sudah diterangkan pada pertemuan yang kemarin. Lanjut ke keseimbangan pasar. Bertemunya titik antara kurva permintaan dan penawaran merupakan titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan equilibrium adalah situasi ketika harga telah mencapai tingkat saat jumlah permintaan barang sama dengan jumlah penawaran. Harga keseimbangan adalah harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Jumlah keseimbangan adalah jumlah penawaran permintaan pada harga keseimbangan. Harga keseimbangan pasar equilibrium juga disebut harga pengosongan. Raharja dan Manurung menjelaskan bahwa harga keseimbangan pasar adalah harga di mana konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Alasan kita menyebut ini sebuah equilibrium ialah apabila kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Tidak ada alasan bagi harga untuk naik turun sejauh hal-hal lain konstan. Prediksi harga dan jumlah barang keseimbangan pasar. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, harga keseimbangan terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa proses interaksi harus dilakukan secara wajar. Maksudnya, interaksi tawar-menawar dilakukan tanpa adanya tekanan hingga merugikan salah satu pihak. Berdasarkan proses terbentuknya harga keseimbangan tersebut, bisa diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi harga keseimbangan. Yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Yang kelima, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap atau berkurang. Pergeseran permintaan dan penawaran. Ada beberapa faktor penting yang menyebabkan suatu kurva permintaan bergerak.
yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua harga barang-barang terkait, yang ketiga selera, yang keempat ekspektasi, dan yang kelima jumlah pembeli. Pergeseran penawaran. Setiap penawaran individu juga akan mempengaruhi penawaran pasar secara menyeluruh. Ada banyak variabel yang dapat menyebabkan pergeseran maupun perubahan kurva penawaran. Variabel yang dapat mengubah pergeseran atau kurva penawaran yaitu yang pertama harga input atau bahan baku, yang kedua teknologi, yang ketiga perkiraan. Menurut Raharja dan Manurung, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya pada suatu pasar. Yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang terkait, yang ketiga harga input, yang keempat biaya produksi, yang kelima teknologi produksi yang digunakan, yang keenam jumlah penjual, yang ketujuh tujuan produksi perusahaan, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Distorsi pasar. Distorsi pasar atau kegagalan pasar adalah keadaan di mana mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan pasar menurut Pindick dan Rubinfeld. Yang pertama, informasi yang tidak sempurna. Yang kedua, daya monopoli. Yang ketiga, eksternalitas. Yang keempat, barang publik. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa dalam mekanisme pasar memungkinkan adanya distorsi pasar. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi hal ini. Berikut adalah tujuan intervensi pemerintah menurut Pindick dan Rubinfeld. Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dan dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan. Yang kedua, menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktik monopoli yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindari atau dikurangi. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berbagai macam. Berikut adalah sebagai berikut sesuai dengan buku pengantar ilmu ekonomi karya Aldila Septiana. Yang pertama itu kontrol harga. Yang kedua, penetapan pajak dan pemberian distribusi. Yang ketiga, tarif dan kuota. Selain hal-hal tersebut, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat ditetapkan dalam 3 bentuk. Yang pertama, membuat peraturan. Tujuan pokok dari peraturan-peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal atau pajak dan moneter. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung.